Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewa Prastio, NPM 233. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya komunikasi bagi individu dalam upaya menunjang perusahaan atau sebuah organisasi. Komunikasi adalah elemen yang penting untuk membentuk kehidupan bersosial yang lebih baik. Dalam sebuah bisnis, komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pencapaian usaha. Dengan komunikasi yang baik, pebisnis bisa menjual produk yang dimiliki dengan lebih baik dan juga bisa menghindar terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Dalam kegiatan bisnis seperti pemasaran, pastinya membutuhkan komunikasi yang baik, terutama kepada konsumen, agar produk yang dimiliki bisa diterima sepenuhnya. Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal dan non-verbal. Dalam komunikasi terdapat pendapat, ide, gagasan, maupun informasi yang disampaikan untuk kepentingan bisnis. Misalnya, pembuatan strategi bisnis. Selain itu, dalam sebuah iklan lowongan pekerjaan, biasanya ditemui syarat agar karyawan bisa berkomunikasi dengan baik. Dalam bisnis ada dua jenis komunikasi yang harus diketahui, yaitu pertama, persepsi. Setiap komunikator atau orang yang berbicara harus mampu melakukan prediksi bahwa apa yang disampaikan akan mudah diterima dengan jelas oleh komunikan atau orang yang mendengarkannya. Yang kedua, kredibilitas. Dalam setiap komunikasi, komunikator harus bisa meyakinkan kepada komunikan sehingga terjalin kepercayaan antara keduanya. Jadi komunikasi bisnis dalam hal ini yaitu penjual itu berkomunikasi agar bisa menjaga pembelinya untuk membeli produknya seperti itu. Yang ketiga, kecocokan. Dengan kecocokan kedua belah pihak akan terjalin hubungan yang lebih baik dan menyenangkan, sehingga saat berkomunikasi menjadi merasa saling percaya dan nyaman. Yang keempat, ketepatan sebelum berkomunikasi kepada komunikan. Komunikator haruslah memiliki kerangka berpikir yang baik agar komunikasi nanti bisa terjalin dengan baik dan bisa disampaikan secara tepat waktu. Pengendalian diri dalam komunikasi sangat penting, karena komunikasi adalah proses memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap lawan bicara terhadap suatu ide. Selain itu, saat komunikasi berlangsung agar selalu dilakukan pengendalian tentang maksud dan tujuan utama komunikasi bisa tetap terjaga. Nah, sekarang jenis-jenis komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi horizontal. Yang dimaksud komunikasi ini adalah cara berkomunikasi dengan tujuan untuk menjalin hubungan baik antara atasan yang setingkat dan diwujudkan biasanya dengan mengadakan pertemuan secara berkala. Yang kedua itu komunikasi vertikal. Yang dimaksud komunikasi ini adalah proses penyampaian informasi atas atasan kepada bawahan. Contohnya sebagai pegawai haruslah memberikan laporan terhadap atasan setiap harinya dengan tujuan agar bisa mengkoordinasikan semua kegiatan agar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Dari kondisi seperti itulah komunikasi bisnis sangat penting diterapkan kepada semua pelaku bisnis, baik atasan maupun bawahan atau siapapun itu, baik dari manajer, sekretaris, pegawai, OB, tukang parkir, itu harus dilakukan secara baik. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis. Dalam setiap komunikasi bisnis yang terjadi pastinya ada tujuan yang dicapai. Berikut 3 tujuan utama komunikasi bisnis yang harus Anda ketahui, yaitu memberikan informasi atau informing, memberikan persuasi atau persuading, dan melakukan kerjasama atau collaboration. Memberikan informasi. Tujuan yang pertama adalah memberi informasi. Informasi yang disampaikan adalah informasi yang ada kaitannya dengan bisnis dan disampaikan dengan cara yang benar dan tepat. Contohnya, seorang direktur mencari kandidat untuk menjadi sekretaris baru dengan segala persyaratan yang harus dipenuhi dan dipasang di media cetak maupun online. Pemasangan iklan di media cetak atau online ini dinamakan memberikan informasi dalam bisnis. 2. Memberikan persuasi. Tujuan komunikasi adalah memberikan persuasi. Persuasi adalah komunikasi yang dilakukan
dengan tujuan untuk meyakinkan dan mempengaruhi orang lain. Dalam komunikasi bisnis, persuasi banyak dilakukan terutama pada hal yang ada hubungannya dengan negosiasi bisnis. Contohnya saat kita tawar-menawar ya sebuah rumah, itu kita itu harus meyakinkan bahwa harga itu sudah murah dan menurut kita harga itu hanya ditemukan pada kita sendiri. Oleh karena itu kita harus meyakinkan konsumen tadi untuk membeli rumah kita dengan harga yang murah, harga yang segitu. Melakukan kerjasama. Tujuan yang terakhir dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kerjasama antar kedua belah pihak. Dengan melakukan kerjasama yang baik antar kedua belah pihak, maka untuk bisa mencapai keberhasilan dalam bisnis menjadi hal mudah. Komunikasi dalam bisnis memang diterapkan dengan baik sehingga lebih mudah untuk mencapai keberhasilan bisnis. Jika memang dirasa Anda kurang berusaha berkomunikasi dengan baik, maka lebih baik Anda mulai belajar mengasah diri agar pandai berkomunikasi. Selain pandai dalam berkomunikasi, Anda dalam bisnis, Anda juga harus pandai dalam mengelola keuangan bisnis Anda sendiri. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.